Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Tetap stay safe di rumah ya. Video kali ini aku akan membahas tamping ya, tampingan, alat tamping tepatnya, dan perbedaan melakukan tamping menggunakan tamping tool yang biasa ini ya, alat tamping yang pada umumnya, dan melakukan tamping menggunakan distribution tool. Aku akan bahas berdasarkan pengetahuan yang aku punya ya. Nanti aku akan bandingkan kenapa sih ada alat seperti ini gitu loh, gunanya buat apa. Kemudian aku akan bahas juga namanya dosing ya. Dosing ini ada gunanya juga. Semua tool ini dibuat supaya ketika kita membuat espresso menjadi semakin praktis ya. Tools ini, dosing maupun yang distribution tool ini, tujuannya adalah supaya ketika kita membuat espresso menjadi lebih praktis dan cepat, dan juga membantu kita menghasilkan espresso yang secara teori bisa lebih konsisten, seperti itu. Oke teman-teman, simak videonya sampai tuntas ya. Oke, langsung kita bahas alat yang pertama, namanya dosing atau funnel. Bentuknya seperti ini teman-teman, kalau belum pernah lihat ya. Desainnya sederhana aja, ini kayak corong ya. Terus diletakkan, cara pakainya cukup diletakkan di atas portafilter seperti ini ya, seperti ini. Jadi portafilter kita lebih tinggi ya. Alat ini adalah alat bantu untuk kita gunakan ketika memasukkan bubuk kopi ke dalam portafilter. Tujuannya adalah supaya bubuk kopinya tidak berantakan, tidak berceceran keluar. Kalau tanpa alat ini kan seperti ini, kita masukkan alat kopi, kita masukkan bubuk kopi. Kalau bubuk kopinya penuh, kadang suka berceceran, tumpah keluar gitu ya. Nah, untuk mencegah itu kita tambah dosing atau funnel seperti ini, akan lebih rapi bubuk kopinya, tidak berceceran. Jadi kita nggak harus capek setiap kali kita buat espresso harus membersihin bubuk kopi yang berceceran. Seperti itu kegunaannya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita bahas alat yang kedua, aku mau tambah informasi. Ini bahannya dari aluminium ya teman-teman. Jadi ini terbuat dari aluminium. Dan teman-teman kalau minat, aku bisa kasih link deskripsi pembeliannya di deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti kalau minat. Oke, kita bahas tool yang kedua. Tool yang kedua adalah ini ya. Aku udah pakai tool ini di video yang kemarin, membuat espresso 10 kali berturut-turut. Ini namanya distribution tool atau leveler ya. Alat ini dibuat sebenarnya, kalau yang saya tahu dari sumber yang aku lihat, sebenarnya ini bisa, tujuannya adalah yang pertama untuk meratakan bubuk kopi di dalam portafilter gitu ya. Kenapa harus pakai distribution tool? Itu supaya bubuk kopinya merata lebih konsisten. Bubuk kopi merata lebih konsisten, dan sebenarnya ada dua versi gitu ya yang aku dapat dari sumber yang aku lihat. Versi yang pertama, ini bisa menggantikan alat tamping. Jadi sekaligus meratakan bubuk kopi, dia juga tamping bubuk kopinya. Jadi kita tidak perlu pakai tamping lagi. Sehingga kalau menurut aku, kalau misalkan kita pakai alat ini bisa jadi lebih praktis, dan bisa bantu kerjaan membuat espresso jadi lebih cepat dibandingkan kalau kita melakukan tamping menggunakan alat tool tamping standar ini ya. Karena teman-teman tahu ya bahwa tamping ini kan pakai pressure dari kita gitu ya. Dan ketika kita menggunakan alat ini seperti ini kan biasanya ya, kita tamping ke dalam seperti ini,
Teman-teman pasti udah pernah ngerasain nih, buat apalagi yang pemula gitu ya. Ini bisa aja miring gitu, bisa aja kita buru-buru tampingnya, terus posisinya miring, sehingga bubuk kopinya juga jadinya di dalam miring. Nah, kalau bubuk kopinya miring, itu akan mempengaruhi ekstraksi espresso ya, jadi kurang bagus gitu ya. Itu secara teorinya ya. Kalau pakai alat tamping ini, kemungkinan pertama kita kalau buru-buru bisa miring, apalagi untuk yang pemula. Kemudian tekanannya juga, kita kalau tidak biasa ya, untuk pemula tekanannya mungkin bisa terlalu dalam atau terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu tidak kuat gitu ya. Kadang karena ini pakai perasaan gitu kan, perasaan kita kadang bisa terlalu padat, terlalu kuat, kadang tidak terlalu kuat gitu. Jadi hasil tampingannya tidak konsisten. Itu secara teorinya seperti itu. Nah, dengan alat bantu ini ya, pertama keuntungannya teman-teman, cara pakainya nih ya kan seperti ini, masukin aja terus diputer gini. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman waktu tamping tuh cepat. Teman-teman tidak perlu khawatir lagi tekanannya terlalu kencang atau tidak. Kemudian secara bubuk kopinya sendiri di dalam ya, kalau teman-teman nggak pakai alat ini, pakai alat tool ini, teman-teman kan biasa ratainya pakai jari gini ya, ratain gini. Nah, biasanya bubuk kopinya itu sebenarnya kurang merata juga di dalam. Tapi dengan bantuan alat ini, dia ada kaki-kakinya gini, otomatis itu dia akan lebih rata, distribusi bubuk kopinya di dalam portafilternya jadi lebih rata. Itu secara teorinya seperti itu kegunaan distribution tool ini. Oke, tadi aku bilang kan ada dua versi dari sumber yang aku dapat. Nah, versi yang kedua itu pemakaiannya ya, untuk distribution tool itu dikombinasi dengan alat tamping, tetap dikombinasi. Jadi ada yang bilang bahwa ini distribution hanya mendistribusikan. Jadi setelah kita pakai alat ini seperti ini misalnya, kita putar-putar selesai, teman-teman masih tamping lagi pakai alat tamping biasa, ditekan lagi bubuk kopinya gitu. Itu versi yang kedua ya. Tapi versi yang pertama yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada juga yang bilang bahwa alat ini bisa menggantikan tempel ini. Jadi teman-teman cukup pakai ini, itu udah cukup. Aku nggak tahu yang benar yang mana ya. Kalau menurut saya ya teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, kalau mau praktis ya, apalagi ini aku pemakaian di rumah aja, secara saya coba beberapa kali, aku pikir pakai alat ini aja udah cukup sih ya. Selama dengan catatan kita settingnya benar, kita setting ini kan bisa disetting nih. Oh ya, saya belum menjelaskan ya, alat ini bisa disetting ketinggian apa ini namanya nih, ketinggian yang putih-putih ini nih, teman-teman lihat ya, ini bisa disetting. Jadi kalau teman-teman settingnya pas gitu ketinggiannya, otomatis teman-teman akan menghasilkan bubuk kopi yang padat juga. Jadi aku tunjukin aja ya cara settingnya. Ini tinggal diputar seperti ini. Nah, kalau ini kita lepas semua, ini seperti ini aja bentuknya ya. Oke, seperti ini. Ini kita bisa turun naik gini seperti ini tuh. Kalau kita putar begini kan makin tinggi ya, dan makin tinggi. Kalau aku putar sebaliknya, ini dia makin rendah gitu ya, gitu. Teman-teman atur, cari ketinggian yang pas sama teman-teman gitu ya. Kalau aku kurang lebih segini ya, ini disesuaikan aja dengan kedalaman portafilternya juga sebenarnya. Oke, itu dua alat tools yang bisa membantu kita buat espresso jadi lebih praktis. Oke, kita akan coba buat espresso ya. Aku udah timbang
18 gram biji kopi. Kita akan coba grind ya. Nanti kita akan tampung menggunakan dosing di portafilter ini seperti ini ya. Kita coba lihat seperti apa hasilnya ya. Oke, pertama aku masukkan dulu biji kopi ya, ke dalam hoopernya. Kemudian aku udah siapkan nih portafilter sama dosingnya ya. Aku akan tampung langsung di sini di bawah grinder saya seperti ini. Nanti kita tampung ya sampai habis biji kopinya. Kita mulai aja ya. Oke, seperti ini jadinya. Nah, ini kan belum rata nih teman-teman ya. Teman-teman bisa di apa ya istilahnya ya, digoyang-goyangin, goyang-goyangin gini supaya bubuknya rata di dalam. Gini, digoyang-goyangin aja, agak digoncang-goncang gini ya, digoncang-goncang supaya bubuk kopinya di dalam sebarannya rata gitu, seperti ini gitu. Jadi rapi ya, bubuk kopi kita tidak belepotan, tidak berceceran keluar. Ini gunanya dosing ataupun ini berarti udah siap kita pakai distribution tool ya. Ini kita tinggal angkat aja dosingnya, kita angkat keluar aja seperti ini ya. Ini dosingnya udah selesai, hasilnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau lebih rapi lagi mungkin ya digeser-geser aja pakai tangan. Tapi kalau aku biasa aku biarin aja seperti ini, kondisi kayak gini. Langsung aja aku ambil alat ininya dulu ya, distribution toolnya. Langsung aja aku masukin gini tuh ya. Terus aku tekan dikit ini sampai rapet ya. Itu aku putar. Oke, sampai putarannya nggak ada hitungannya. Yang penting teman-teman merasa udah cukup ya udah selesai, cabut aja ya. Nah, hasilnya seperti ini, jelas ya. Teman-teman lihat ini sangat terdistribusi dan puknya juga ya, puk atau bubuk kopi di dalamnya ini juga nggak miring gitu, pas gitu, garisnya di pas sekeliling. Kalau teman-teman lihat nggak miring. Kalau pakai tamping tool biasa kadang suka miring kita kalau buru-buru ya. Ini bagus sekali. Nah, kemudian sebentar, saya mau tunjukin kepadatan kopi ini. Jadi kalau kita coba tekan-tekan kopi ini ya, kita tekan-tekan, ini dia padatnya merata nih. Ini merata padatnya di semua titik ini ya. Kita tekan-tekan, ini dia merata, padatannya merata. Kita bisa rasakan gitu ya, merata dia. Kalau kita nggak pakai distribution tool ya, atau kita nggak pakai funnel tadi terus kita goncang-goncang supaya bubuknya lebih tersebar, itu kadang-kadang kalau kita tekan ada yang padat, ada di titik tertentu yang lebih kopong. Itu kalau kita tidak pakai distribution tool, dan kalau tadi kita tidak goncang-goncang dulu bubuk kopinya ya. Goncang-goncang itu tujuannya supaya bubuk kopinya rata, sehingga ketika didistribusikan, ditamping itu lebih merata gitu tujuannya ya. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman, kalau misalkan bisa rasakan juga, ini dia rata sebaran kopinya. Oke, seperti itu. Setelah ini kita udah langsung siap dibuat espresso aja. Ini karena tadi bekas saya pencet-pencet, saya tamping lagi ya. Oke, ini tadi ada bekas saya pencet-pencet ya. Nggak apa-apa, ini cuma untuk teman-teman lihat aja
Tapi kalau yang benernya jangan dipencet-pencet teman-teman. Oke, ini langsung aja aku akan buat espresso pakai bubuk kopi yang sudah kita tamping menggunakan distribution tool. Oke, seperti biasa ya, kita masukin dulu ke group headnya. Kita tampung, kita lihat hasilnya nanti. Oke, langsung kita mulai. Mesin saya udah ready ya. Kremanya tebal nih teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat. Begitu jadi saya angkat. Oke, ini hasil espressonya ya. 2 gelas seperti ini. Dua gelas ya. Aku deketin dulu kameranya biar jelas hasilnya, teman-teman bisa lihat. Jadi 2 gelas single espresso. Tapi ini agak lewat ya. Never mind. Teman-teman tinggal cari aja settingan yang pas supaya hasilnya sesuai gitu ya. Kalau tadi aku set timernya fix, jadi ini hasilnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton, terima kasih. See you guys.